Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Jasinga 1 dan SDN Jasinga 2 beserta rekan-rekan semua guru yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti Nuryanti, CGP Angkatan 8 Kabupaten Bogor. Sebelumnya, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menginjak langsung ke acara inti, penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti Nuryanti SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Bogor. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Ibu Ica atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Jasinga 1 dan Jasinga 2 yang saya hormati, rekan-rekan guru SD Jasinga 1 dan SD Jasinga 2 yang saya banggakan, salam bahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya Yanti Nuryanti, CGP Angkatan 8 Kabupaten Bogor, mendapatkan tugas untuk berdiseminasi tentang budaya positif yang mungkin selama 60 menit ke depan kita akan bersama dalam kegiatan ini. Saya mohon kesediaannya untuk mengikuti acara sampai dengan selesai. Adapun nanti jika ada hal yang ingin dipertanyakan, saya silakan untuk langsung ditanyakan dan langsung kita bahas bersama-sama. Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam hal ini saya akan berdiseminasi tentang budaya positif. Ya, ini agenda kita hari ini. Ada 6 agenda. Yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah dibuka oleh pembawa acara. Berikutnya akan disampaikan capaian kompetensi kegiatan, pemahaman inti, eksplorasi konsep, refleksi dan penutup. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, capaian kompetensi yang diharapkan untuk bisa dicapai pada hari ini yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang kedua, menyusun langkah-langkah strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan capaian yang ketiga yaitu bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan dan emosional murid. Nah, sebelum ke acara pokok, kita jawab bersama-sama terlebih dahulu ya. Jawab dengan setuju atau tidak setuju. Untuk yang pertama, mungkin ada yang mau membaca dan langsung menjawab. Silakan Bu Lalit. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua, Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Iya. Yang ketiga, silakan Bu Nisa. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju.
Baik, dari 3 orang yang sudah berusaha menjawab setuju atau tidak setuju, kita simpan jawabannya. Untuk yang pertama tadi jawabannya, untuk sesi yang pertama ini jawabannya semua adalah setuju ya. Dan kita lihat nanti pada akhir apakah masih tetap setuju atau tidak setuju. Saya lanjutkan. Ya, ini yang akan kita bahas kali ini, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Restitusi di sini tentang 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu kalau mendengar bahasanya sudah familiar atau baru mendengar? Gimana? Baru mendengar ya? Ya, baru mendengar karena memang saya juga dapat materi ini di CGP. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan CGP juga dan lulus dalam tesnya. Tentunya banyak sekali yang harus diikuti ya langkah-langkahnya untuk bisa mencapai sampai di modul yang ini. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama yaitu eksplorasi konsep tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, Bapak Ibu kita praktekkan ya. Ada A dan B. A adalah saya dan B adalah teman saya. Sobeklah kertas kecil, secari kertas kecil. Silahkan disobek kertasnya. Sudah? Ya. Selanjutnya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Silahkan ditulis di situ. Yang menurut Bapak Ibu sangat berharga untuk Bapak Ibu, tapi hanya dalam bentuk tulisan saja. Ya, boleh apa ya? Apa saja, pokoknya yang sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Benda, namanya aja. Ya. Ya boleh anaknya, boleh bebas, silahkan. Pokoknya sesuatu yang berharga yang menurut Bapak Ibu itu berharga sekali untuk Bapak Ibu. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, silahkan digenggam, di apa teh? Pokoknya dibuat seperti bola, terus digenggam, diremas, dan digenggam sekuat-kuatnya. Nah, sekarang tugas teman Ibu, berarti masing-masing boleh saling mempertahankan yang dimiliki, tapi masing-masing juga silahkan saling mencoba mengambil apa yang dipertahankan oleh teman. Caranya bebas, boleh dikelek-kelek, boleh diapain, boleh diapain aja, silahkan. Yang penting sampai bisa diambil, silakan. Bagaimanapun caranya sampai bisa diambil kalau bisa ya. Apakah Bapak Ibu bisa mempertahankannya? Ya. Ibu Ica ada temennya nggak?
Oh iya, sama Bu Dewi ya. Baik, gimana Bapak Ibu? Ketika kita mempunyai sesuatu yang menjadi apa ya, pokoknya ini teh punya saya gitu ya, harus digenggam sekuat-kuatnya gitu kan. Ketika tadi akan direbut oleh teman, caranya bagaimanapun, gimana itu usahanya? Sekuat tenaga ya untuk dipertahankan. Nah, ternyata ketika dirayu, mungkin ada yang ikhlas memberikan ya, atau ada juga yang tetap mempertahankan. Ketika diancam, ada yang mau memberikan, tetapi dalam tekanan ya, keterpaksaan. Ketika disuap, ada juga yang mau memberikan karena dalam godaan gitu ya, dalam godaan jadi disuap gitu. Baik. Nah, itu tadi merupakan sebuah ilusi ya sebetulnya. Jadi di sini ada sebuah paradigma yang harus kita rubah, yaitu mengenai teori kontrol atau teori pilihan yang disebut ilusi kontrol. Nah, ternyata ketika anak-anak kita merasa mendampingi mereka di dalam kelas, kita merasa selalu memperhatikan anak kita gitu ya. Ternyata semua itu hanyalah ilusi. Kenapa demikian? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Dikatakan ilusi katanya. Padahal kita yakin di kelas itu kita yang mengontrol anak-anak gitu. Tapi sebetulnya itu hanya sebuah ilusi. Kira-kira kenapa ya? Bapak Ibu yakin tidak jika anak-anak kita di dalam kelas, ketika semuanya ya, semua anak di dalam kelas, ketika ada kita, mereka pasti akan merasa takut gitu ya, takut disalahkan gitu, terus ingin terlihat baik ya, betul ya Bu, ingin terlihat baik gitu oleh teman-temannya, oleh ibu gurunya gitu ya. Nah, jadi dalam hal itu mungkin sebetulnya bukan karena kontrol dari gurunya, tetapi memang karena dari kesadaran dirinya sendiri gitu ya. Nah, berikutnya ada ilusi juga katanya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti itu ilusi juga sebetulnya. Yang ketiga, ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Seperti halnya tadi di awal ada pertanyaan ya, kalau si anak diberikan hadiah seperti itu padahal sebetulnya bermanfaat sebetulnya ya, membaca di perpustakaan sebetulnya bermanfaat, tetapi itu hanya ilusi saja ketika itu diberikan sebagai hadiah. Yang terakhir, ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, karena pada dasarnya anak-anak kita bukan untuk dipaksakan gitu. Nah, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada beberapa stimulus respon. Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol pilihannya adalah kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Dari pembahasan ini, kira-kira maksudnya gimana ya Bapak Ibu? Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sebetulnya itu hanyalah sebuah ilusi ya, hal yang tidak mungkin gitu. Tapi seharusnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Dalam hal ini
Jadi misalnya contohnya ketika anak kita di kelas kesannya seperti Badung gitu ya, Badung deui gitu. Padahal mungkin di situ dia punya suatu tujuan tertentu. Belum tentu yang kita anggap salah itu merupakan suatu kesalahan sebetulnya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kalau kita pakai teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, ya. Yang tadi itu bisa disebutkan ilusi, gitu. Seolah-olah kita ada yang ngatur, padahal tidak ada manusia yang bisa diatur oleh manusia yang lain. Ya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Benar salah? Salah ya. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi yang ada adalah posisi orang lain yang akan menyesuaikan dengan posisi kita, gitu. Karena memang tidak mudah untuk memaksakan kehendak yang kita harapkan, yang kita inginkan kepada orang lain, seperti itu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kira-kira untuk yang ini gimana ya? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi dalam hal ini sebetulnya bukan kegagalan, ya. Tidak perlu memaksakan kehendak, melainkan berikan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dengan model berpikir menang, ya. Jadi jangan sampai kita dengan memaksakan kehendak, akhirnya ketika dia tuh, oh iya saya kalah, saya harus menang, dia harus kalah. Tidak seperti itu, tetapi kita harus mencoba mencari suatu solusi supaya berakhir dengan model berpikir menang dan menang. Nah, ini adalah disiplin positif. Ya, makna disiplin kurang terlihat ya. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, pada dasarnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini terus model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Maka di sini manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini menciptakan 5 posisi kontrol, ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi. Nah, Bapak Ibu, semua ini nanti akan bermuara pada nilai-nilai kebajikan universal. Pada 5 posisi kontrol, di sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol berarti di sini adalah kita sebagai guru, ya. Nah, dalam penghukum, sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, di sini anak-anak akan termotivasi
motivasi untuk menghindari hukuman. Jadi ketika kita menempatkan sesuatu itu sebagai hal yang salah, kita menghukum anak, itu sebetulnya ketika anak melakukan hal yang benar menurut kita hanya untuk menghindari hukuman, gitu ya. Misalnya dikasih PR, pasti dikerjakan. Apalagi kata bapak ibu guru, yang tidak mengerjakan nanti dihukum, gitu ya. Yang tidak mengerjakan nanti nulis 100 kali di buku, gitu kan. Nah berarti mereka pasti mengerjakan, tapi landasannya karena takut hukuman, betul. Berikutnya, posisi teman dan pemantau. Posisi teman dan pemantau di sini untuk mendapatkan imbalan. Ya, biasanya gitu ya. Lah cenderung babaturan gitu ya. Kayaknya yang babaturan, tapi ujung-ujungnya untuk mendapatkan imbalan gitu. Atau gini, kita menganggap anak-anak kita sebagai teman gitu ya. Si anak juga nanti akan lebih terbuka kepada kita. Nah di dalam hal itu memang mereka tidak mengerjakan sesuatu bukan takut karena hukuman gitu ya, tapi karena ingin mendapatkan imbalan. Apalagi di sini sebagai pemantau. Nanti kalau dapat nilainya besar pasti dikasih hadiah gitu ya. Nah ternyata Bapak Ibu, dari keempat posisi kontrol tersebut itu hanya akan menghadirkan motivasi eksternal saja bagi anak. Ketika semua itu hilang, tidak ada, bisa jadi anak itu kembali ke semula. Yang tadinya tidak rajin mengerjakan PR karena takut dihukum, rajin mengerjakan PR. Nah, ketika hukuman itu dicabut, akhirnya anak kembali lagi. Gitu. Jadi motivasinya adalah motivasi eksternal dari luar diri mereka, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sebagai manajer. Sebagai manajer, guru sebagai manajer ini di tujuan perilakunya untuk menghargai diri sendiri. Kemudian karena dalam hal ini menghargai diri sendiri, bisa jadi nilai-nilai kebajikan universalnya nanti dijadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol nanti kita akan bisa menyusun sebuah yang disebut segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bisa dibilang hal yang yang diidolakan mungkin dalam CGP. Yang nanti kita akan bahas untuk segitiga restitusi secara mendalam. Di sini segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas. Nanti kita berpelajari juga validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini nanti bermuara pada keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita sering mendengar kata disiplin ya Bapak Ibu ya. Disiplin. Nah, ternyata setelah kami pelajari, disiplin itu artinya adalah belajar, betul. Dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Tetapi kita lebih ke menghayati kata disiplin itu tepat gitu ya, sikap tepat waktu disebut disiplin ya. Anak yang selalu mengikuti aturan disiplin gitu. Padahal arti kata dasarnya adalah belajar. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia gitu. Nah Bapak Ibu,
nilai-nilai kebajikan universal. Dari bahasanya ini banget ya, nilai-nilai kebajikan gitu, pokoknya sangat luhur. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Bu Nisa bisa dibacakan ke Bu Nisa lagi. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan melintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin diciptakan oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Berempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Terima kasih Bu Nisa. Ya ini nilai-nilai kebajikan universal. Muara terakhirnya adalah pada profil pelajar Pancasila. Betul. Nah itu tadi untuk materi yang pertama ya. Pak Dadan untuk tepuk profil Pancasila apa? Bu Yusti pimpin tepuk perahu kali. Coba Bu Ima. Tepuk profil Pancasila tadi. Oh belum apa? Oh kita nyanyi aja, Bu. Kita nyanyikan saja. Yang nyanyinya apa? Sila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Lagi 1, 2, 1, 2. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Irma. Iya. Mudah-mudahan hafal lagunya, juga hafal poin-poinnya dan bisa mengaplikasikannya. Baik Bapak Ibu, itu tadi sekilas tentang budaya positif tentang kebajikan universal. Untuk selanjutnya ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan yang terakhir adalah restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini yang ingin kita bangun adalah yang terakhir ya, motivasi internal. Motivasi itu memang beragam, jangankan untuk murid, untuk kita pun sama ya, beragam. Motivasi yang paling bisa menggugah keinginan dan menjadi terbiasa itu biasanya adalah yang eksternal ya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kalau udah ada dorongan dari luar makanya teh semangat ya Bu ya. Semangat untuk melaksanakan gitu. Tapi jadi kadang-kadang kita tuh melakukan apa-apa kalau nggak dilihat orang mah males gitu ya. Ibu Yanti juga gitu kayaknya. Ya mudah-mudahan saja untuk motivasi eksternal yang negatifnya lebih berkurang lagi setelah ini. Baik Bapak Ibu, motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu kebiasaan dilakukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini bisa dipahami ya. Jadi kebanyakan motivasi eksternal itu sebetulnya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan kita gitu. Di mengerjakan RPP, mengerjakan udah di print, udah. Karena apa? Karena ditanya oleh ibu
kepala sekolah. Gitu ya. Kalau belum ditanya belum dicetak. Nah itu merupakan salah satu motivasi eksternal ternyata. Tapi mengerjakan RPP karena memang sudah merasa kewajiban, kita cetak setiap hari atau setiap minggu di tanda tangan kepala sekolah, berarti itu bukan eksternal lagi, sudah internal ya, karena sudah tidak menganggap yang dicarikan itu kepala sekolah, cuma gitu ya. Yang kedua masih merupakan motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, kira-kira apa contohnya Bu? Ya contohnya misalnya ikut CGP, tapi karena ingin jadi kepala sekolah, gitu ya. Pas nggak jadi kepala sekolah, kesal, karena itu motivasinya masih eksternal. Mudah-mudahan saya ikut CGP ini bukan untuk motivasinya bukan eksternal ya, tapi internal, karena memang ingin banyak belajar lagi. Dan Bapak Ibu memang dalam CGP ini semuanya menurut saya baru, kecuali Bapak Ibu pernah ikut PPG atau kemarin untuk yang CPNS yang kemarin itu memang hampir-hampir mendekati, jadi tidak akan terlalu buta untuk kegiatan CGP-nya. Yang ketiga, motivasi internal. Nah, di sini untuk menghargai diri sendiri. Nah, karena untuk menghargai diri sendiri, jadi kata-kata yang diucapkannya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya, gitu. Bukan bukan saya melakukannya karena untuk orang lain, gitu ya, karena untuk hadiah atau apalagi karena takut kepada atasan atau takut karena hukuman, gitu. Nah ini yang nanti perlu kita bangun dari putra putri kita supaya mereka bisa melakukan apapun karena keinginan dan kebutuhan untuk dirinya, bukan karena takut sama gurunya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sudah familiar ya dengan kata merdeka, 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 merdeka. 17 Agustus nanti kita akan merdeka lagi. Yang keberapa Bapak Ibu? 78 ya, betul. Nah, di sini menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya untuk menulis, anak itu tidak harus selalu diperintah, gitu. Tapi dia akan menulis apa yang menurut dia butuh. Kalau untuk kelas 1, 2, 3 mungkin belum seperti itu ya. Iya. Tapi untuk kelas 6 mungkin bisa diterapkan. Jadi tidak selalu yang yang ada di buku tulis ke buku sekolah seperti itu ya. Tapi mereka lebih, disitulah merdeka belajar itu. Guru tidak selalu memaksakan anak untuk memindahkan, bukan menulis ya, memindahkan isi buku teks ke buku tulis. Iya, salah satunya mungkin seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu masih ingat tadi di pertanyaan awal? Di pertanyaan awal tadi ada apa? Ini ya, setuju atau tidak setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, katanya. Ya, di sini disampaikan
dihukum oleh penghargaan. Kok bisa ya? Kira-kira kenapa ya dihukum oleh penghargaan? Ya Allah, berarti penghargaan itu tidak selamanya positif, betul. Ya, penghargaan itu tidak selamanya positif. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman katanya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan, Ibu? Kok bisa gitu ya? Padahal penghargaan loh gitu, bukan hukuman, bukan dihukum gitu. Tapi ternyata penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Nah, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, beberapa dari pemberian penghargaan seperti itu. Jadi ketika kita memberikan hadiah kepada seorang anak atas suatu prestasi di dalam kelas misalnya ya, ayo yang bisa nanti Ibu kasih. Nah, padahal itu adalah hukuman sebetulnya. Kenapa? Ketika dia berpikir secara logis, ya Allah, misalnya nanti dia dikasih permen 1 gitu ya, yang bisa jawab nanti Ibu kasih permen 1. Ternyata kemampuan dia hanya dihargai dengan permen, ya begitu. Jadi terkadang bagi siswa yang lain mungkin yang sama-sama bisa, paling kayak diberi permen gitu, ya. Disitulah ternyata tidak selamanya kita memberi hadiah itu hal yang positif gitu. Terus untuk berikutnya, Bapak Ibu guru nggak bawa permen, akhirnya nggak mau jawab, gitu ya, nggak mau jawab, nggak ada hadiahnya, nggak gitu. Di sini dijelaskan katanya dihukum oleh penghargaan itu pengaruhnya ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin tadi seperti itu ya. Penghargaan bisa menghukum. Maksudnya gimana ya? Kalau dia tidak bisa sampai menyelesaikan, tapi dia tidak bisa mendapatkan penghargaan itu, gitu. Akhirnya apa? Dia akan mengerjakan itu ya karena untuk penghargaan itu. Ketika dia merasa tertekan, disitulah dia merasa terhukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Karena tadi, iya. Jadi karena ingin segera dapat pujian, ya Bu ya, akhirnya anak-anak udah cepetan. Padahal hasilnya belum tentu maksimal. Gitu. Pernah sih ya kita di kelas misalnya teh, ayo siapa yang bisa duluan, yang sudah selesai pulang duluan gitu ya. Nah gitu. Contoh kecil tapi sepertinya sepertinya memberikan motivasi, tapi memang ujung-ujungnya adalah hukuman. Penghargaan tidak efektif. Tidak efektifnya bagaimana? Tadi itu ya. Jadi memberikan penghargaan itu tidak pasti akan bisa menggali motivasi anak dari dalam dirinya, betul. Nah, yang ini terakhir, penghargaan merusak hubungan. Waduh, hubungan apa ini ya? Hubungan rumah tangga, jangan kepada ya, betul ya, penghargaan merusak hubungan, betul. Jadi ya yang biasa kita rasakan ketika lomba O2SN gitu ya, juri menetapkan juara 1 ini, juara 2 ini. Nah, sedangkan juri yang lain, juri penonton itu tidak setuju dengan hasil penilaian juri ya. Akhirnya apa? Ya gitu, kita ke juri kesel, ke yang juara juga kesel. Ya, contoh kecil mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Yang kedua,
kita itu melakukan sesuatu itu yang penting memenuhi kriteria gitu ya. Sedangkan kita masih bisa loh melakukan hal yang lebih dari kriteria untuk mendapatkan penghargaan itu. Jadi karena dituntut untuk mendapatkan mendapatkan penghargaan saja, akhirnya yang biasanya kita bisa melakukan hal yang lebih dari itu, ya udahlah, yang dimintanya juga hanya itu gitu. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam diri ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu memang karena ingin mendapatkan penghargaan saja gitu, bukan karena ingin melakukan dari dalam diri sendiri. Nah, di sini ada beberapa program kebajikan, di antaranya dengan memberikan apresiasi. Apresiasi kita artikan sebagai pengakuan. Nah, dalam hal ini pengakuannya seperti apa sih? Yang pertama bisa diberikan secara khusus, yang kedua secara pribadi, yang ketiga beri pengakuan kepada semua murid bergantian, yang keempat beri pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir adalah fokus pada proses. Nah, contoh pengakuan ini bukan hadiah ya, tapi pengakuan, apresiasi. Kalimat pembukanya bisa dikatakan seperti ini. Nah, boleh sama Bu Lalit dibacaannya. Kalimat pembukanya berarti Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas. Kalau yang kedua, enggak, Ibu Hilda boleh. Pembukanya saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, begitu nanti. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi yang diperbolehkan itu yang seperti ini gitu ya. Yang harus diperhatikan yang tadi teh kalau kita ke satu anak ngomong seperti ini, ke anak yang lain pun ketika mereka melakukan hal yang sama harus kita lakukan. Jadi apresiasinya di sini adalah ada berterima kasih gitu ya, terus saya menghargai gitu, terus saya memperhatikan kalian. Jadi seolah-olah anak itu, oh iya ibu tuh memperhatikan aku gitu, walaupun memang kelihatannya mah cuek-cuek gitu ya di kelas, tapi oh ternyata pas tadi aku mungut sampah, mungut kertas, tadi ibu lihat gitu ya. Nah akhirnya kan mendorong dari dalam diri anak-anak, kalau nanti aku pungut kertas pasti ibu lihat aku gitu. Walaupun tidak berupa penghargaan yang berupa benda gitu ya, fisik, tapi hal seperti ini yang akan langsung menyentuh kepada hati sanubari gitu. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, nanti kan teman-teman yang lain, oh berarti kalau ada yang teman yang perlu bantuan harus kita bantu gitu. Ibu guru juga memperhatikan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa tugas. Bisa kita jawab bersama-sama ya. Hukuman atau konsekuensi. Nah, ada yang berupa hukuman, ada yang berupa konsekuensi. Nah, nanti kita pelajari apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi. Kita pahami ini dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi?
Hukuman, betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, betul. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak, murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini kalimatnya salah. Harusnya murid disuruh untuk melepaskan ya. Jadi tidak pakai sepatu seharian di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Konsekuensi sih kalau ada peraturan yang harus menggunakan sepatu hitam mah, udah pasti kasih dia berarti. Oh betul. Oke. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hah? Hukuman atau konsekuensi? Boleh hukuman, boleh konsekuensi. Oke, kita cek ya. Nah, ternyata di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tadi pada saat pelajaran PJOK, kalau mau memulai pelajaran PJOK biasanya memang pemanasan ya. Nah dia jadi dia tadi tidak ikut pemanasan dulu kan karena terlambat. Maka dia dikenakan konsekuensi. Nah, konsekuensinya karena yang lain kan sudah lari duluan gitu ya. Terus yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Waduh. Sakit hati ya jadinya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi itu hanya akan membuat tidak nyamannya dalam waktu pendek saja. Contohnya tadi harus membersihkan, mengelap meja ya. Ya, dia harus mengelap meja. Kenapa? Karena meja yang tadinya bersih harus bersih lagi gitu. Tapi itu tidak memalukan ya. Berikutnya, yang tadi untuk yang masih meragukan, murid disuruh, membuka sepatu itu adalah hukuman ya, karena anak dibuat malu, dan mungkin dia akan merasa sakit hati. Berikutnya, hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Sih perlu disiplin gitu ya, pasti ada nantinya dihukum gitu kan. Adanya hukuman jadi malah mengurangi ketika disiplin anak. Beda dengan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Berikutnya, hukuman itu akan menjadi sebuah paksaan, tapi kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri untuk hukuman. Kira-kira kenapa ya? Dia akan merasa sakit karena tidak sesuai dengan keinginannya gitu. Jadi lamun dilakukan kayak aing dihukum gitu ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini yang paling parah ya. Paling parah ini. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang-kadang sama orang tua juga didukung ya. Itu yang paling menyakitkan buat kita. Karena takut dihukum, udah kemana harus karena belum mengumpulkan
Nah, untuk selanjutnya adalah restitusi. Restitusi di sini apa Pak Dadan? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Iya betul ya Pak Dadan. Itu tadi definisi dari restitusi. Nah, menjadikan orang untuk memperbaiki kesalahan mereka, tetapi untuk kembali kepada kelompoknya, gitu ya. Perbedaan, perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini ada di identitas sukses, ada disiplin dan hukuman yang tadi ya. Disiplin menghasilkan konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu identitas gagal. Kalau disiplin pasti dia akan sukses. Ya. Ini tadi sudah kita bahas ya. Kita lanjutkan saja. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, lebih kepada introspeksi ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian cara yang paling baik katanya gitu. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia salah, tapi walaupun dia salah, tetapi kita coba untuk mengembalikan rasa percaya dirinya agar bisa kembali pada kelompoknya. Karena kadang anak yang dicap sudah salah itu biasanya dikucilkan ya. Nah, bagaimana caranya supaya dia merasa kembali percaya diri dan mau kembali kepada kelompoknya, tidak mempunyai rasa dendam. Ya, pembelajaran selanjutnya yaitu keyakinan kelas yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, dalam CGP ini kami mengenal yang disebut keyakinan kelas. Dulu kita mengenal dengan istilah aturan kelas ya, aturan-aturan gitu. Ternyata aturan itu dia ada untuk mengatur ya. Kalau mengatur berarti yang mengontrol adalah orang lain, bukan diri sendiri. Nah, kembali kepada tadi nilai kebajikan universal. Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan namanya juga udah diyakini ya. Kalau udah diyakini itu berarti sudah melekat gitu pada dirinya. Berbeda dengan aturan. Jadi kalau aturan mah kadang yang membuat bisa pihak sekolah sendiri ya, pihak sekolah sendiri atau guru sendiri, dan tentunya hanya untuk kepentingan satu pihak saja gitu. Sekolah ngatur, kamu harus begini. Supaya apa? Supaya buat sekolahnya memang nanti rapi, benar gitu ya, anak-anaknya balager gitu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, nah Bapak Ibu, nah ini saya juga masih suka kurang benar ya. Kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Betul ya, ada aturan seperti itu. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemarin ketika masa COVID ya.
keamanan, keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Sama, ujung-ujungnya adalah keselamatan diri. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Pastinya supaya tidak Tinggal kegiatan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan untuk mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Artinya, kalau kita sudah tertanam dalam diri untuk selalu melakukan hal-hal positif, maka kita tidak akan melakukan sesuatu itu karena paksaan dari luar, karena eksternalnya. Nah, Bapak Ibu, peraturan kelas yang sudah ada kita rubah menjadi, bukan dirubah, kita luaskan lagi menjadi suatu keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas dalam suatu sekolah, maka akan menjadikan suatu lingkungan yang positif. Ketika lingkungan sudah positif, maka budayanya pun akan positif. Bapak Ibu, coba kita cek yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Yang ke satu ada kesepakatan ya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir tertib. Kira-kira ini kesepakatan atau aturan? Kesepakatan atau aturan? Aturan atau keyakinan? Aturan ya. Coba yang kedua, sama-sama kesepakatan ini ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B-nya, kami murid yang semangat belajar. Yang C-nya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, jadi untuk ke depan, yuk kita sama-sama di kelas itu buat suatu keyakinan. Nah, caranya memang diawalinya dari inspirasinya harus dari anak-anak terlebih dahulu. Mereka maunya kelasnya seperti apa? Kalau ingin seperti itu, apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Ketika mereka melanggar, nanti kita bahas dalam restitusi. Nah, di dalam keyakinan itu ada yang disebut rasa hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Hormat meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Untuk bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Yang tadi itu ya, ketika si anak dikucilkan karena kesalahannya, di situ kita sebagai guru harus mampu mengembalikan rasa percaya dirinya agar dia bisa kembali kepada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, coba kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kayak nilai kebajikan apa sih dari selalu mengembalikan buku ke tempatnya? Kelasnya akan sebagai tanggung jawab. Karena bertanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan. Hadir sekitar 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, kalau aturan itu masih menggunakan kata-kata negatif. Dilarang. Ya, kata negatif contohnya tidak boleh, jangan, dilarang. Seperti itu. Salah. Nah, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen karena hadir
di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan karena diyakini Kita membutuhkan keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, dan yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor. Ini yang sering dilakukan anak-anak kita ya. Karena keyakinannya adalah untuk keselamatan dan keamanan. Jadi jangan sampai aturan itu membuat anak takut akan hukuman, tetapi harus meyakini nilai-nilai kebajikannya tadi. Oh ya, ini yang pernah saya lakukan untuk pengenalan keyakinan kelas. Nah itu tadi pengenalan aja ya. Jadi keyakinan itu memang harus untuk meyakinkan anak bahwa melakukan sesuatu itu jangan takut karena dihukum gitu ya. Masih ada 3 materi, tapi cepat. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah kebutuhan dasar manusia itu di sini diungkapkan ada 4 kebutuhan dasar dan semuanya adalah untuk bertahan hidup gitu. Jadi untuk bertahan hidup itu manusia memang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya membutuhkan kesenangan. Pasti ya kalau kita udah ngerasa kesel pasti butuh kesenangan gitu. Yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan rasa ingin diterima dalam kelompoknya. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Nah, dalam kebebasan ini biasanya yang tadi ada banyak motivasinya itu kebanyakan pasti dari luar ya. Yang bebas. Oke, untuk kebutuhan di sini ada kita ke pembelajaran yang kelima yaitu 5 posisi kontrol.
dikelompokkan dalam identitas gagal. Ada penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Identitasnya berhasil atau sukses ketika kita menganggap yang melakukan kesalahan itu sebagai teman dan kita berada pada posisi pemantau. Dan identitas berhasil sukses yang bisa bisa membuat orang menghargai diri sendiri, yaitu sebagai manajer, gitu katanya. Nah, ketika kita menjadi manajer, di sini kita lebih kepada mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas beberapa kesalahan anak-anak yang dilakukan, gitu ya. Berbeda dengan penghukum. Ketika menjadi seorang penghukum, kita akan langsung menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti bahkan ya, dan menyindir pada anak-anak. Untuk materi selanjutnya nanti akan saya sampaikan berbentuk PDF ya, nanti untuk Bapak Ibu bisa dipelajari. Oke, Bapak Ibu, sambil kita cek ya, di sini ada pernyataan. Oke. Ketika mengatakan, kira-kira ini maksudnya posisi kontrolnya sebagai apa nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi posisi kontrol ada di penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada kata untuk pembuat orang merasa bersalah. Ibu kecewa. Seharusnya katanya gitu ya. Nah, berarti untuk yang pertama ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti dia berada pada posisi kontrol sebagai bersalah. Orang merasa bersalah. Betul. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Langsung sebagai penghukum. Gitu ya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Seolah-olah dia menganggap motivasi teman ya, betul. Memposisikan sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Ada lagi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menanyakan kepada si anak, berarti sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum kan? Merasa bersalah atau menghukum? Mengulang kesalahan, iya, berarti penghukum juga ya. Nah, di sini ada yang disebut bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, dan nilai-nilai manajer memperbaikinya. Nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Dengan kata-kata, kalau kamu tidak titik-titik, saya akan. Kalau kamu tidak menyelesaikan tugas, saya akan hukum kamu, gitu ya. Berbeda dengan manajer. Manajer akan bertanyanya, apa yang kamu yakini? Kembali kepada keyakinan tadi ya, keyakinan kelas tadi. Bagaimana memperbaiki masalah ini? Jadi dikembalikan lagi kepada yang membuat masalah, tetapi supaya dia itu menggali apa yang ada di dalam yang dia bisa dia pikirkan kembali untuk memperbaiki kesalahannya gitu. Nah, yang ini pembelajaran yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, yang tadi ya, dengan pertanyaan-pertanyaan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya.
Dalam hal ini guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, ini menstabilkan identitas ini dilakukannya secara face to face ya, antara guru dengan anak yang melakukan kesalahan seperti itu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dalam validasi kebutuhan ini, guru bisa mengatakan, kamu bisa kan, bisa saja kan melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi ketika si anak itu berbuat salah, sudah tahu itu teh salah, tapi tetap aja kita berusaha membuat anak seolah-olah, kamu kesalahan itu masih ada loh orang lain yang lebih parah gitu ya. Nah, berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini yang harus kita buat terlebih dahulu sehingga bisa dijadikan patokan ketika ada anak yang melakukan kesalahan untuk kita balikan kembali. Kan kamu udah yakin tuh kalau seperti ini melanggar ini gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sudah disepakati tapi dilanggar. Makanya dari keyakinan, makanya harus keyakinan kelas itu bisa setiap saat kita ingatkan kembali kepada anak-anak. Untuk yang terakhir kita lakukan intervensi. Intervensi itu berarti apa ya? Bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu jangan terlalu menyudutkan ya. Nah, bisa di kata-kata intervensi 30 detik ini bisa dengan apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ketika si anak melakukan suatu kesalahan, betul. Apakah wajar membuat kesalahan gitu ya? Bisakah kita memperbaikinya gitu? Atau sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa gitu ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kemarin saya juga dapat tugas untuk langsung mempraktikannya ya kepada anak. Tapi ini memang hanya hanya memenuhi tugas ya. Nah, ini ceritanya saya memarahi seorang anak ya. Ibu maaf ya. Kata teman kamu, apa mau betul Sabtu kemarin karena naik telat ya? Iya Bu, maaf soalnya oh, ini Bogor, senang ya? Ibu yang juga pasti sangat senang kalau diajak piknik ke Bogor. Tapi apa ada tahu yang ada laporan itu udah sesuai dengan aturan sekolah? Iya Bu, soalnya saya tidak ikut sekolah tanpa izin. Iya. Nah, kalau boleh Ibu tanya, kalau masih ingat nggak dengan keyakinan sekolah kita? Tapi aku ikuti penjelasan sekolah Bu. Ketiga, supaya tertib, kira-kira Ara bisa menerapkan ketertibannya itu gimana? Saya bisa berbagi alat menggunakan iya betul. Ada yang lain? Saya bisa nah, berarti sebenarnya Ara udah paham ya bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya. Terima kasih Ara. Semoga kedepannya Ara bisa lebih tertib lagi ya. Terima kasih Ara. Nah, itu tadi contoh salah satu tugas yang sudah dikerjakan berkaitan dengan
langsung menghukum anak ya ketika tadi ceritanya Ara teh tidak latihan pramuka, sedangkan latihan pramuka itu wajib gitu. Nah, yang dilakukan dia harus tahu dulu kenapa sih sampai dipanggil gitu ya. Nah, terus setelah tahu kenapa dia dipanggil, dia bisa menjelaskan alasannya, kaitkan dengan keyakinan sekolah gitu, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ketika dia sudah menyadari tentang kaitan yang dia lakukan dengan keyakinan kelasnya dan dia sudah pahami, maka berharap ketika dia akan bolos seperti itu, dia bisa menyadari lagi, oh iya, kalau nanti aku ada keperluan minimal harus lapor dulu gitu ya, harus minta izin dulu karena memang aturannya seperti itu. Dan tentunya sekolah harus membuat dulu peraturan seperti itu gitu. Bukan berarti anak harus latihan, tidak seperti itu juga, karena mereka juga berhak, mungkin akan ada hal-hal yang urgent ya yang bisa terjadi pada saat tertentu, sehingga kita harus membuat aturan itu memang berpihak kepada murid juga. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita ice breaking dulu ya. Boleh berdiri Bapak Ibu? Kita ikutin gerakannya ya. Ayo Bunda Li, semangat. Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu bisa menyerap apa yang saya sampaikan dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga ke depan saya juga bisa mengikuti kegiatan CGP ini lebih baik lagi dan tentunya bisa didiseminasikan kepada rekan-rekan semuanya. Untuk mengakhiri kegiatan ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Ica. Ya, terima kasih kepada Ibu Yanti Nuryanti SPD SD yang telah menyampaikan materinya tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Yanti dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kegiatan belajar di sekolahnya. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.